Kata Allah, "Famakatha ghairu ba'idin." Tidak lama kemudian tiba-tiba Hudhud datang, terlambat datang dia, terlambat apel. Faqala ahattu bima lam tuhitu bih. Hudhud berkata, "Wahai raja, aku punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Subhanallah. Hudhud ini sudah terlambat datang, langsung bilang, "Saya punya ilmu kau tidak tahu." Ini ngomongnya depan Raja Sulaiman yang punya pasukan luar biasa ya. Dengan pedenya dia berkata, "Aku punya ilmu yang kau tidak tahu." Jadi kata para ulama seperti Al-Qurtubi dan yang lain, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Dan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib diketahui oleh rakyatnya. Rakyatnya pun tahu sang Nabi tidak tahu ilmu gaib. Bahkan burung Hudhud pun tahu Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya Hudhud dengan pede mengatakan, "Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Sungguh aku telah datang kepada engkau dari negeri Sabak dengan suatu kabar yang pasti. Jadi ternyata Hudhud ini mau apel, dia pergi jalan-jalan. Dan kerajaan Sulaiman di Palestina, antara Palestina dengan Sabak kira-kira 2000 km. Berarti jauh atau tidak? Jauh, berarti dia terbang sana ya. Mungkin dia terbang-terbang jalan-jalan kemudian dia pulang, aduh nanti terlambat apel gimana ya. Sebagian ada yang mengatakan Hudhud menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau saya pulang cepat, apel tepat, ada kabar yang tidak saya dapatkan. Tapi kalau saya terlambat, risikonya mungkin disiksa oleh Sulaiman, tapi ada berita yang penting harus saya dapatkan. Dan dia menimbang, akhirnya dia milih terlambat, tidak ada masalah, menempuh mudarat lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang besar. Waktu burung Hudhud pun datang ketemu Sulaiman, dia tidak banyak omong, dia bilang, "Sebentar aja, saya tadi jalan-jalan ke Sabak, ada lewat sungai, lewat gunung, kelamaan, segera disembelih kalau ngomong kayak gini." Jadi ada orang kalau ketemu kita ngobrol tuh kanan kiri belok kanan belok kiri, intinya cuma apa? Sedikit. Ya. Kalau kita tahu orang depan kita sibuk, jangan belok kanan belok kiri, langsung Sulaiman lagi sibuk-sibuk seperti ini alaihissalam, kemudian mau cerita tadi saya lewat ke ini, lewat gunung, lewat mata air, kemudian ada ini, keburu disembelih sama Sulaiman. Dia datang langsung ngobrol pada intinya. Ahattu bima lam tuhitu bih. Saya punya ilmu yang kau tidak punya wahai Sulaiman. Wa ji'tuka bin saba'in binaba'in yakin. Saya datang dari negeri Sabak dengan suatu berita yang penting, berita yang pasti benarnya. Kemudian dia bercerita langsung to the point. Ya, siapa namanya? Hudhud ya. Karena sebagian orang, ya, saya pernah ngisi pengajian orang tanya, lah mukadimahnya lama sekali, saya enggak tahu pertanyaannya. Sampai jamaah protes. Mas, intinya apa mas? Intinya apa? Muter kanan, muter kiri nih. Kita harus begini, harus berbakti sama orang tua. Harus cerita dulu dia berbakti sama orang tuanya. Intinya apa pertanyaannya? Kalau tanya yang di antara kecerdasan seorang, dia bertanya dengan yang tertentu, yang pertanyaannya benar. Kalau yang muter kanan, muter kiri, belok kanan, belok kiri, maju mundur, maju belakang, ngalor ngidul itu, pertanyaan ternyata cuma sedikit, ini orang ini enggak beres ini. Berarti ya enggak. Dia kasih tahu banyak orang waktunya terbatas, banyak orang waktunya mahal. Maka kita jangan buang-buang waktu orang. Taib. Maka burung Hudhud langsung menyampaikan intinya. Dia mengatakan, "Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim." Sungguhnya aku mendapati di negeri Sabak ada seorang ratu, Malikah, seorang ratu. Tamlikuhum, yang menguasai rakyatnya di kerajaan Sabak. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan segala sesuatu. Artinya ratu ini sangat kaya raya. Semua namanya keperluan seorang raja ada padanya. Wa laha 'arsyun 'azim. Kemudian Hudhud menyebutkan tentang salah satu harta yang istimewa milik sang ratu, yaitu dia memiliki singgasana yang megah, singgasana yang besar. Arsyun azim. Kemudian dia berkata, "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." Dan aku mendapati sang ratu, konon namanya Ratu Bilqis, dan kaumnya sujud kepada matahari dan tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anis sabil, sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan menuju Allah. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan syaitan menyuruh mereka agar tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak disembah kecuali Allah, dan dialah pemilik arsy yang agung. Inilah kisah atau laporan dari burung Hudhud kepada Sulaiman akibat keterlambatan dia. Ya. Ternyata burung Hudhud terlambat
demi untuk menyampaikan informasi tentang ada kesyirikan yang terjadi di negeri yang lain, negeri Sabah. Kira-kira 2000 km dari Palestina. Burung hudhud yang dia seekor burung, dia tidak terima ada kesyirikan di atas muka bumi. Dia tidak terima ada kesyirikan di muka bumi. Dia merasa gelisah ada kesyirikan tersebut. Harus dia laporkan kepada Sulaiman meskipun resikonya dia akan disembelih atau dicabut bulu-bulunya. Enggak ada masalah. Ini kesyirikan harus saya sampaikan kepada Sulaiman. Sementara sebagian orang sekarang ada kesyirikan malah dilestarikan untuk mendatangkan wisata, untuk mendatangkan devisa dan macam-macamnya. Tidak boleh. Kesyirikan harus dihilangkan. Ini tradisi. Apa kata orang tua? Ini kalau kesyirikan tradisi harus dihilangkan. Diganti dengan tradisi. Oleh karenanya burung hudhud tidak terima tatkala ada kesyirikan dan dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Ternyata ratu tersebut dan anak buahnya dan rakyatnya menyembah apa? Menyembah matahari. Menyembah matahari. Dan di antara hal yang istimewa dari ratu tersebut, dia memiliki singgasana yang megah. Setelah dilaporkan kepada Sulaiman, apa komentar Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak langsung terima berita dari hudhud. Kata Nabi Sulaiman, qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat wahai hudhud. Kamu ini benar apa enggak benar? Kalau enggak benar siap dicabut bulunya. Ini dalil yang sangat kuat. Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi Sulaiman tahu, enggak perlu laporan dari hudhud. Saya sudah tahu tadi kamu jalan kemana mana, saya tahu. Kamu tadi ke sana kan? Nabi Sulaiman tidak tahu. Padahal pasukannya jin. Padahal ifrit di bawah perintah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang dilakukan oleh hudhud, dia hadir atau tidak hadir, dia kemana Nabi Sulaiman tidak tahu. Dia tidak tahu ada negeri Sabah, dia tidak tahu ada namanya Ratu Bilqis yang menyembah matahari, dia tidak tahu. Sebagaimana Nabi Yakub waktu anaknya Yusuf hilang, entah kemana dia tidak tahu, tiap hari menangis. Setelah belasan tahun baru dipertemukan kembali oleh Allah antara Nabi Yakub dengan siapa? Nabi Yusuf. Dia tidak tahu ilmu gaib. Kemudian datang orang sekarang, oh saya tahu barang hilang di mana, saya tahu. Enggak mungkin itu kecuali pakai jin. Itu pakai jin. Ini dalil para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan, masa sekarang yang di luar kemampuan mereka, mereka tidak tahu. Saya katakan tadi, Nabi Yakub tidak tahu Yusuf kemana. Dia nangis terus, padahal dia tidak tahu Nabi Yusuf sudah jadi menteri di Mesir. Dia tidak tahu. Nangis sampai matanya buta, Nabi Yakub alaihissalam. Kalau dia tahu anaknya sudah jadi menteri, ngapain dia nangis? Dia tidak tahu. Ini Nabi Sulaiman dilaporkan oleh hudhud. Nabi Sulaiman masih berkata, "Nanzur, kita lihat dulu wahai hudhud. Saya tidak terima perkataanmu langsung. Saya tidak membenarkan langsung laporanmu. Asadaqata am kunta minal kadhibin." Cek dulu, kamu jujur atau kamu dusta. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bagaimana cara mengecek itu ada atau tidak? Kata Nabi Sulaiman, "Idhhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un." Kata Nabi Sulaiman, "Wahai hudhud, pergilah bawalah suratku ini. Jatuhkanlah suratku ini kepada mereka dan pergilah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang sedang mereka diskusikan. Bagaimana sikap mereka menghadapi surat ini.